Halo semuanya, kami dari Spolaka 1 akan menjelaskan tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Asyifa Nur Saadah. Yang kedua, ada Kanakai Daningsih. Yang ketiga, ada Fadira Gustiana. Yang keempat, ada Nabila Dwi Hidayat. Yang kelima, ada Nika Oktavia Ramasari. Dan keenam, ada Nurmalinda. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada abad ke-15 melalui jalur laut. Bangsa Eropa tersebut adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliosentris bumi itu tidak datar melainkan bulat. Latar belakang revolusi industri. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu penemuan baru yang dilahirkan oleh revolusi industri adalah mesin uap. Teknologi tersebut memudahkan bangsa barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Latar belakang, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmani Turki. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak yang cukup besar bagi bangsa Eropa hingga ke Nusantara. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa mengalami krisis dan juga kesulitan melakukan perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh para pedagang Islam. Latar belakang motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel merupakan tujuan lain dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa barat. Gold untuk mendapatkan kekayaan, Glory untuk memburu kekuasaan, dan Gospel untuk menyebarkan agama Nasrani. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Portugis dan Spanyol. Di abad ke-15 hingga ke-16, perdagangan di Eropa didominasi Portugis dan Spanyol. Keduanya bersaing dalam memupuk kekayaan dan menaklukkan bangsa lain. Mereka adalah bangsa pertama yang menaklukkan dunia dengan menjelajah samudra. Portugis dan Spanyol bahkan pernah membagi dunia menjadi dua bagian untuk masing-masing. Pembagian itu dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas. Bangsa Portugis sampai di Maluku, tepatnya Ternate, pada tahun 1512. Awalnya kedatangan Portugis di Ternate mendapat sambutan baik dari Raja Ternate, yaitu Sultan Abilais, dengan tujuan untuk melawan Tidore. Bahkan Sultan Abilais juga menjanjikan Portugis akan memberikan mereka cengkih setiap tahunnya dengan syarat mereka membangun terlebih dulu sebuah benteng di Ternate. Pihak Ternate langsung mengizinkan De Brito memulai proses pembangunan benteng pertama di Ternate bernama Benteng São Paulo atau Benteng Gama-Lama yang selesai dibangun pada 1522. Spanyol sampai di Maluku pada 1522 saat sedang dikuasai Portugis. Spanyol menjalin hubungan dagang dengan Tidore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan Perjanjian Saragossa. Inggris sebelum sampai ke Indonesia, pedagang dari Inggris telah mendirikan kongsi dagangnya di India bernama East India Company (EAC), yang kemudian wilayahnya disebarluaskan hingga di Indonesia pada 1579. Gold artinya mereka punya tujuan untuk meraih kekayaan melalui penjualan rempah-rempah. Glory artinya mereka ingin meraih kejayaan dengan menguasai wilayah di Indonesia. Lalu, Gospel artinya mereka bertujuan menyebar agama mereka, yaitu agama Nasrani. Belanda pertama kali singgah di Pelabuhan Banten pada 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtsman untuk melakukan perdagangan. Namun, tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada 1602. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah mendengarkannya. Bye-bye.